Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, sebelum khutbah ini berlangsung, saya menghimbau kepada kita semua untuk bisa mengisi shaf terdepan lebih dahulu. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang tertib Jumat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullah mastata'tum. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa al-khaibin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih menghimpunkan begitu banyak kebaikan buat kita. Allah yang masih terus mengalirkan nikmat-nikmatnya buat kita. Jamaah rahimakumullah, hingga akhirnya nanti seluruh nikmat-nikmat yang dijanjikan Allah untuk kita itu akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, jika sampai demikian, itu artinya Allah segera akan memanggil kita. Salawat serta salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang masih peduli dengan agama yang mulia ini. Jamaah, sebagai pesan khutbah, saya berpesan kepada diri saya dan kepada kita semua, mari kita bekali diri kita dengan nilai-nilai ketakwaan. Karena sungguhnya hadirin yang mulia, harga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana nilai-nilai takwa itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kemudian Allah akan meletakkan kita pada golongan orang yang sukses dalam melakoni kehidupan di dunia, dan insya Allah sukses di hari kemudian semata karena takwa. Jamaah rahimakumullah, saya ingin mengungkap kembali seiring dengan di setiap hari Selasa atau hari Rabu setiap pekannya, di Medan ini terus berlanjut persoalan-persoalan masjid yang sudah masuk
di ranah pengadilan. Karenanya pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya ingin mengambil tema seputar istibdal masjid. Apakah itu istibdal? Jamaah rahimakumullah, Muhammad Abu Zahra dalam kitab Mudarrat fil Waqaf menyebutkan bahwa al-istibdal sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Arti yang lain, al-istibdal adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf dan menggantikannya dengan barang lain. Di arti yang lain, al-istibdal sebagai penggantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya ataupun tidak. Jamaah rahimakumullah, 4 ulama mazhab berbeda pendapat dalam mensikapi boleh tidaknya istibdal. Mazhab Hanafiyah, mazhab ini menyatakan bahwa istibdal barang itu hukumnya boleh karena 2 alasan. Pertama, karena ada syarat dari wakif. Syarat dari wakif ini sangat menentukan dalam penukaran wakafnya, baik jenis barang wakafnya ataupun tempatnya. Yang kedua, dikarenakan keadaan darurat atau karena maslahat. Mazhab Malikiyah melarang terjadinya istibdal dalam 2 hal. Pertama, apabila barang wakaf itu berupa masjid. Dalam hal melarang istibdal masjid ini terjadi kesamaan antara imam-imam mazhab, kecuali Imam Hambali yang membolehkan menukar masjid dengan tanah lain yang dipakai untuk membangun masjid. Yang kedua, apabila barang wakaf itu berupa tanah yang menghasilkan, maka tidak boleh menjualnya atau menukarnya kecuali karena ada darurat, seperti perluasan masjid atau untuk jalan umum yang dibutuhkan masyarakat ataupun untuk kuburan. Pendapat yang ketiga, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, tidak jauh berbeda dengan mazhab Malikiyah yang bersikap mempersulit terhadap bolehnya istibdal demi menjaga kelestarian barang wakaf. Pendapat yang terakhir, mazhab Hambali, dipandang sebagai mazhab yang banyak memberikan kelonggaran dan kemudahan terhadap istibdal wakaf, meskipun pada dasarnya tidak berbeda jauh dari 3 mazhab yang lain, yaitu sedapat mungkin mempertahankan keberadaan barang wakaf tetap seperti semula, mengikuti prinsip dasar wakaf, yakni habsul asli. Jamaah rahimakumullah, Imam Al-Muwardi mengatakan tidak boleh menjual barang wakaf kecuali apabila tidak ada lagi manfaatnya, maka boleh dijual dan harga penjualannya dibelikan gantinya. Demikian juga halnya masjid yang sudah tidak memberikan manfaat dapat dipindahkan ke tempat lain demi untuk kemaslahatan atau menjualnya untuk digunakan membangun masjid baru. Tapi pada dasarnya masjid tidak boleh dijual kecuali kalau ada darurat yang dihadapi. Tetapi alat-alat masjid dapat dipindahkan ke masjid lain, sedangkan tanah halaman masjid yang tidak ada bangunannya boleh dijual. Imam Abu Zahra mengatakan bahwa
pendapat mazhab Hambali khususnya yang mengenai penjualan masjid ini sudah tasahul, terlalu mempermudah. Mazhab ini memperbolehkan menjual masjid apabila sudah tidak dapat memenuhi maksud pewakafnya, seperti tidak dapat menampung jamaah dan tidak dapat diperluas lagi, atau ada bagian masjid yang rusak yang menyebabkan masjid tidak dapat dimanfaatkan, atau ada kerusakan bangunan di kawasan di mana masjid tersebut berada, sehingga masjid tidak dapat digunakan dan tidak bermanfaat lagi. Maka dalam kondisi seperti ini, masjid boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membangun masjid lagi. Jamaah rahimakumullah, dari pendapat para imam mazhab tersebut jelas bahwa dalam hal melarang istibdal masjid ini terjadi kesamaan antara imam-imam mazhab kecuali Imam Hambali, itu pun dengan syarat yang sangat ketat untuk membolehkannya. Lalu bagaimanakah kasus dengan istibdal masjid di Medan? Jamaah rahimakumullah, kalau melihat kasus beberapa istibdal masjid di Medan, jamaah rahimakumullah, yang kita mulai dari Masjid Sudirman di Jalan Letjen Jamin Ginting, rubuh dan kemudian berganti menjadi rumah mewah, perumahan Citra Garden. Kemudian jamaah rahimakumullah, Masjid At-Thayyibah yang sampai saat ini masih berlangsung di pengadilan, dirobohkan, diganti, dan di tempat perobohannya kemudian dibangun ruko-ruko Chinese. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, Masjid Bakti yang hilang dalam ingatan umat, yang kemudian diganti di pinggiran Sungai Babura, di lokasi awal Masjid Bakti itu kemudian sekarang berdiri bangunan rumah mewah di Jalan Masdul Haq. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, Masjid Al-Khairiyah dan Masjid Raudhatul Hasanah, Raudhatul Jannah di belakang Hotel Emerald Garden. Jamaah rahimakumullah, ini juga penuh dengan masalah. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir kasus Masjid Al-Ikhlas yang alhamdulillah dengan perjuangan umat Islam kemudian saat ini sedang dibangun kembali. Inilah yang terjadi jemaah rahimakumullah, ketika umat di satu sisi memperjuangkan, mempertahankan keberadaan masjid, tetapi kemudian segelintir oknum-oknum ulama dengan kekuatan fatwanya, oknum-oknum ulama di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, yang kemudian menyebabkan masjid-masjid tersebut dirobohkan. Hari ini jemaah rahimakumullah, semuanya bersilat lidah di depan pengadilan, padahal korbannya sudah berjatuhan, masjid-masjid itu. Idealnya jemaah rahimakumullah, umat ini berada di satu baris dengan ulamanya untuk mempertahankan masjidnya. Tetapi yang terjadi jemaah rahimakumullah, umat harus berhadap-hadapan dengan segelintir oknum-oknum ulama tersebut. Wallahu a'lam jemaah rahimakumullah, apakah dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan meruntuhkan masjid itu mereka mendapatkan keuntungan secara finansial? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas jemaah rahimakumullah, hari ini sudah terjadi. Karenanya jemaah rahimakumullah, umat ini harus bahu-membahu. Umat dengan semangatnya yang membara seharusnya disokong oleh para ulama-ulamanya
yang mempunyai kafaah di bidang fikih, maka ulama dan umat ini bersama-samalah mempertahankan masjid-masjid yang ada di kota Medan ini. Tidak ada alasan satupun jemaah rahimakumullah istibdal masjid di kota Medan ini kalaulah patokannya keempat imam mazhab yang saya bacakan tadi. Karena sungguhnya jemaah rahimakumullah, bersamaan dengan runtuhnya masjid-masjid itu, bukan kemudian dibangun jalan, tapi yang berdiri adalah rumah mewah, toko-toko, ruko-ruko Cina. Jamaah rahimakumullah, ini bukan untuk kemaslahatan umum. Saya yakin dan percaya umat Islam ini sangat toleran. Jika masjidnya harus dipindah, harus tergusur dikarenakan pembangunan jalan, umat ini insya Allah akan toleran memberikannya. Tetapi alangkah naifnya jamaah rahimakumullah ketika kemudian masjidnya digusur dan berdiri rumah-rumah mewah tersebut, seolah jemaah rahimakumullah, rumah Allah tidak punya hak untuk berdiri di kawasan-kawasan mewah tersebut. Jemaah rahimakumullah, masjid sesungguhnya marwah umat ini, kemuliaan umat ini. Lalu jemaah rahimakumullah, yang namanya kemuliaan itu enak saja digusur, dipindahkan demi kepentingan-kepentingan bisnis yang sangat menyakitkan jamaah rahimakumullah. Pemindahan itu kemudian ternyata disokong oleh oknum-oknum ulama tersebut. Itulah sesungguhnya yang sangat menyakitkan kita. Saya ingin mengulang kembali seperti apa yang pernah saya sebutkan. Di desa-desa di Palestina begitu banyak masjid dirobohkan, yang merobohkan Zionis Israel, laknatullah alaih. Ada masjid Babri di India, dirobohkan oleh ekstremis Hindu yang merobohkan musuh agama ini. Tapi kalau masjid di Medan ini, perobohannya kemudian dilegitimit oleh para oknum ulama tersebut, maka na'udzubillah min dzalik. Belajar dengan siapakah ulama-ulama kita hari ini, jamaah rahimakumullah. Kita umat yang awam ini sesungguhnya sangat perlu untuk disirami, sangat perlu untuk diterangi para ulama-ulama kita. Tetapi sebagian dari mereka, jemaah rahimakumullah, sangat asik untuk mendatangi istana para raja, bergaul dengan mereka. Umat ini, jemaah rahimakumullah, kemudian kehilangan ulamanya. Umat ini, jemaah rahimakumullah, kehilangan sosok ulama yang menjadi warasatul anbiya, menjadi pewaris para nabi. Lebih sering tampil bersama umarok, bersama para agniya. Kapan bersama rakyat jelatanya? Umat ini jarang sekali kita temukan. Berbeda jemaah rahimakumullah, jika kita melihat kehidupan para romo di Kristiani itu, mereka rela untuk bersama orang-orang miskin. Mereka hidup begitu lama di perkampungan-perkampungan miskin untuk mendakwahkan agama mereka. Ulama kita hari ini, jamaah rahimakumullah, cukup senang berada di Menara Gading. Karenanya, jamaah rahimakumullah, kita masih punya harapan. Masih banyak ulama kok yang siang dan malam mendatangi umat ini dari lorong ke lorong, dari masjid ke masjid. Mereka tidak pernah dipublish media. Nama mereka jarang dikenal, tapi konsistensinya untuk agama ini cukup kita banggakan. Kiranya khutbah ini jemaah rahimakumullah berkenan bagi saya, berkenan bagi kita semua.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullah mastata'tum. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad kama shallaita sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi kulli makan, khususan fi biladina Indonesia ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.